Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Bersama kembali dengan RHKK, Renungan Harian Kristen dan Katolik edisi ke-10 dengan judul Tidak Bermental Miskin. Nats renungan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 24 ayat 27 sampai 28. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Demikianlah sabda Tuhan. Satu waktu viral video tentang wawancara dengan kakek yang berpenghasilan 1.500 per hari. Dalam video itu ada seorang kakek yang mengaku berpenghasilan 1.500 sampai 2.000 per hari. Menurutnya, penghasilan sebesar itu sudah besar. Katanya, dengan penghasilan sebesar itu sudah cukup untuk membeli air dan kerupuk. Kan besar itu tuh, menurut Abah mah. Udah bisa untuk beli kerupuk, kata Abah dalam bahasa daerahnya. Setelah ditelusuri, video tersebut diketahui diambil oleh salah satu yayasan yang diunggah dalam akun Instagramnya. Menurut keterangan yang ditulis oleh akun tersebut, kakek berpenghasilan 1.500 per hari itu dipanggil dengan nama Abah Tono. Di usianya yang sudah berusia 70 tahun, ia sama sekali tidak mengeluh dengan kehidupannya yang hanya bekerja dengan mencari barang bekas. Abah Tono ditemukan di pinggir jalan oleh tim yayasan tersebut. Saat itu ia sedang memikul rongsokan dan dalam kondisi sedang berpuasa. Dikatakan Abah Tono sangat bersyukur dengan penghasilannya sebesar 1.500 hingga 2.000 per hari. Namun kemudian beredar kabar bahwa sang kakek ternyata hidup dengan layak dalam rumah bertingkat. Akun tersebut mengunggah beberapa buah foto yang berisi tampilan rumah Abah Tono. Salah satu foto tersebut berupa tangkap layar yang mengatakan bahwa Abah Tono tidak mungkin seperti yang ia katakan dalam video. Pasalnya, orang ini memiliki rumah permanen 2 lantai meski belum beres. Sang kakek tak pernah kedapatan berhutang pada saat membangun rumah gedong tersebut. Bahkan, Abah Tono mampu membeli motor secara tunai seharga 9 juta dan memiliki kebun yang banyak. Entah siapa yang berinisiatif memviralkan berita, sehingga anak-anaknya pun merasa malu dan meminta maaf kepada semua pihak. Berdasarkan pengalaman di atas, akan lebih baik apabila kabar yang beredar perlu dicek lagi kebenarannya. Di masa sulit seperti masa pandemi COVID-19, masyarakat yang memiliki maksud baik tidak serta-merta mudah membedakan mana orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mana orang-orang oportunis yang menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi demi mendapatkan apa yang lebih. Tak jarang ditemukan orang-orang yang menipu dengan memberikan keterangan palsu supaya mendapatkan belas kasih.
Belas kasih yang dinyatakan melalui bantuan materi seperti sembako, uang tunai, dan bentuk bantuan lainnya. Dengan demikian, maka program yang ada kadang tidak tepat sasaran. Kelompok masyarakat yang seharusnya terbantu justru terhambat karena sudah diambil duluan oleh orang-orang yang menipu, padahal hidupnya berkecukupan. Penulis kitab Amsal memberikan nasihat kepada manusia untuk tidak bersaksi dusta terhadap sesamanya dalam melakukan pekerjaannya. Manusia diharapkan supaya giat dan bekerja keras di ladangnya sebelum membangun dan masuk ke rumahnya. Bekerja dengan jujur dan mau berpeluh untuk dapat menikmati hasilnya. Baik kita yang membutuhkan bantuan dan yang hendak memberikan bantuan, marilah bijaksana dan melakukan banyak pertimbangan supaya apa yang baik menjadi tepat sasaran. Lakukan semua proses dengan jujur supaya tidak ada penyesalan di belakang. Penyesalan tidak bisa dihindari ketika kedok tipu daya terbongkar. Hanya demi materi yang tidak seberapa yang diperoleh dengan penipuan, maka tidak sebanding dengan rasa malu yang harus ditanggung. Apalagi bukan hanya diri sendiri saja yang berpotensi malu dan menyesal, melainkan juga keluarga besar. Tidak mau kan? Hanya supaya dikasihani dan mendapat bantuan sembako dari pemerintah yang tidak seberapa, rasa malu harus ditanggung anak cucu 7 turunan. Mari tinggalkan mental miskin. Semoga Tuhan memampukan setiap kita. Bersama kita menaikkan doa berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepada Tuhan yang memelihara kami dengan kesehatan dan kecukupan, yang mengajar kami untuk berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami memohon ampun bila kadang kami ringan dalam memberikan kesaksian palsu hanya untuk mendapatkan sesuatu. Kami mohon berkat-Mu supaya kami jauh dari rasa iri, rasa ingin memiliki yang bukan bagian kami, dan jauhkanlah kami dari keinginan untuk bersaksi dusta untuk mendapat sesuatu. Kami mohon berkat-Mu supaya kami berlimpah syukur dan berlimpah belas kasih, seperti belas kasih Yesus kepada kami yang lemah ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.